Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah peneguhan sidi di siang hari ini akan segera dimulai. Selamat sore, salam. Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan warga sidi bagi para katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Luhulima Hukom. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan ke-4. Belum. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayatnya yang pertama. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur
syukur kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai nas pembimbing kita pada siang hari ini. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah nats pembimbing. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertaimu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Jemaat Tuhan, berita anugerah pengampunan pada hari ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30 yang mengatakan demikian. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan.
Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri, bersama-sama kita mendengar perintah hidup baru. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasalnya yang ke-12, ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman, dan setelah pemberitaan firman kita masuk dalam rumpun peneguhan sidi dan baptis dewasa. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari kitab Hosea pada pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, pada hari Minggu ini, hari istirahat, hari perteduhan, hari di mana kami melepaskan sejenak aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari untuk masuk dalam persekutuan ibadah bersama-sama dengan umat-Mu. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini, siang hari ini Tuhan, dalam rumah-Mu kami dikumpulkan menjadi satu
untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah ini. Sebelum kami akan mendengarkan pengakuan dan janji dari saudara-saudara kami yang akan diteguhkan sidinya dan juga akan dibaptiskan melalui pelayanan sakramen baptisan dewasa, kami mohon, lengkapilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, sebab firman-Mu adalah suluh dan pelita bagi langkah dan jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, agar dengan Roh Kudus itulah kami memperoleh pengertian yang baik lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini. Sehingga kami boleh dibentuk untuk menjadi pribadi yang boleh mengerti dan mengenal Tuhan, Allah yang sungguh baik dan Allah yang senantiasa mau memberikan apa yang terbaik bagi kami dalam kehidupan ini. Topanglah kami Tuhan, juga hamba-Mu yang akan berkata-kata, sehingga firman Tuhan itu tidak sia-sia berlalu begitu saja, tetapi mendapat tempat tumbuh dan subur dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu telah bersedia hati untuk membuka kehidupan untuk dijamah oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua. Demi Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat siang untuk kita semua, baik para calon sidi dan yang nanti akan dibaptis secara dewasa, juga seluruh jemaat Tuhan dan presbiter yang saya kasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah yang mengatakan demikian: tak kenal maka tak sayang. Itu adalah pepatah yang biasa kita dengarkan dari sejak kita mungkin masih kecil sampai ketika kita dewasa saat ini. Tak kenal maka tak sayang. Arti pepatah itu mengandung makna bahwa kita tidak mengenal seseorang, mana mungkin kita bisa mengasihi orang tersebut kalau kita tidak mengenalnya. Karena orang asing bagi kita adalah sosok yang kita tidak tahu siapa.
namanya siapa, latar belakangnya dari mana, sehingga kita tidak akan pernah dekat dengan orang asing. Biasanya anak-anak pun dilarang untuk berbicara dengan orang asing, ya. Karena kita tidak tahu maksud hati dari orang asing tersebut, apakah baik ataukah tidak baik. Artinya dalam proses perkenalan itu tentunya semakin lama akan muncul suatu perasaan terhadap orang yang kita kenal ini, bahwa dia adalah orang yang kita kasihi. Sebaliknya, ketika tidak intens perkenalan itu atau proses perjumpaan itu, maka kita akan terasa semakin jauh walaupun kita mengenal dia, siapakah dia dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, proses perkenalan dengan Tuhan juga seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan semakin dalam, semakin kita akan bertanya-tanya tentang sosok Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak kenal dan tidak begitu dalam mengenal Tuhan kita itu siapa. Artinya kalau kurang rajin beribadah, kurang tekun dalam membaca Alkitab, maka ada perasaan canggung. Bahkan ketika tidak sering berdoa pun, maka kita akan bingung mau berdoa apa. Karena tidak intens kita lakukan dalam frekuensi yang ya tidak sering. Jadi kita mengenal Tuhan itu abu-abu, ya. Kadang-kadang kita kenal gitu ya, tapi selebihnya kemudian kita tidak mengerti apa ya maunya Tuhan itu ya bagi hidup kita. Ya, karena proses perkenalan itu tidak digali lagi dengan relasi yang lebih dalam, lebih intim, lebih mesra lagi, ya. Begitu juga kan dengan manusia, sama sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini juga disampaikan bagaimana Hosea sebagai seorang nabi, sebagai seorang pelayan Tuhan, mengajak orang-orang Israel pada waktu itu untuk lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Gambaran Tuhan itu ada pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga ini. Gambaran Tuhan yang seperti apa? Dalam pembacaan kita jelas pada ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ada dua sisi gambaran Tuhan di situ, ya. Ketika mereka sudah melakukan suatu kesalahan, mereka melupakan Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka murtad, mereka meninggalkan Tuhan, maka seruan Nabi ini datang kepada Israel pada waktu itu, ayolah kembali kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu digambarkan dalam dua sisi yang tadi saya sudah sampaikan, itu adalah Tuhan yang telah menerkam, Tuhan yang telah memukul. Nah, ini gambaran yang pertama tentang Tuhan. Dan saat itu mereka alami bagaimana Tuhan menerkam dan menghukum, memukul mereka. Tapi apakah gambaran Tuhan ini sedemikian kejamnya adalah untuk menghancurkan mereka?
Di situ kemudian dilanjutkan kembali bahwa selain menerkam, Tuhan itu menyembuhkan. Selain memukul, Tuhan itu membalut. Artinya apa? Allahnya Israel ini adalah Allah yang sama sekali tidak berkompromi dengan dosa. Dan dia inginkan umatnya juga tidak berkompromi dengan dosa. Ya, sekali berbuat dosa, maka Tuhan akan murka. Itu titik poinnya. Jadi dua gambaran, ya, dua sisi gambaran Tuhan itu mau menunjukkan tentang hal itu. Jadi Tuhan itu tidak kejam dan tidak sadis. Ya. Tapi bahwa dia memang tidak mau umatnya bercampur dengan dosa. Dia ingin umatnya kudus. Nah, sehingga kemudian dia tidak kemudian serta-merta menghancurkan umatnya dan tidak lagi berbuat apa-apa. Ternyata Tuhan ini, ya, selain dia menerkam, memukul, dia juga menyembuhkan dan membalut umatnya. Artinya Allah ini penuh belas kasihan, ya. Sehingga Israel mau diajak, ayolah kenali Allahmu itu. Jadi hidup jangan sembarangan, hidup jangan ceroboh, hidup jangan bergelimang dosa. Tuhan tidak suka. Karena Tuhan Allah itu suci, kudus. Dan kita semua berasal dari Tuhan. Kita itu makhluk mulia, diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Apakah kita mau disamakan, maaf Bapak Ibu, maaf ya, dengan kambing, ya, atau sapi, ya, atau pohon? Tidak kan? Kita beda kan dengan mereka, ya, walaupun mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kita harus juga jaga. Tetapi kita harus tahu asal muasal kita. Kita ini dihidupkan dari roh, ya, yang ditiup oleh Allah sendiri kepada nenek moyang kita, manusia pertama Adam. Itu yang membedakan. Sehingga kalau mau mengenal Allah caranya gimana ya? Apa kita harus ke gunung cari Allah, ya? Atau kita harus ke sungai cari Allah di situ? Tidak. Mengenal Allah itu adalah dengan mengenal diri kita sendiri dulu. Siapa kita? Berasal dari mana kita? Siapa yang menciptakan kita? Apa kita itu terlahir begitu saja, Bapak Ibu? Tidak kan? Dunia ini diciptakan juga kan dari sejak awal Tuhan menciptakan dunia ini pada hari pertama sampai selesai. Kita hari yang ke-7 diciptakan. Semuanya sudah disediakan terlebih dahulu oleh Allah yang menciptakan itu. Nah, jadi kalau cara mau mengenal Tuhan Allah selain kita mendalami firman Tuhan, ya, Bapak Ibu saudara-saudara calon CD ini dan juga yang akan dibaptis ini belajar dari sejak kurang lebih bulan Januari loh Bapak Ibu. Cukup lama juga. Ya, kemudian akhirnya diundurkan karena wabah pandemi ini. Baru sekarang dimungkinkan. Ya, tapi bukan berarti bahwa belajar cukup sampai di situ saja. Setelah itu harus belajar lagi. Belajar tuh seumur hidup. Nah, bagaimana cara mengenal Tuhan? Lihat diri sendiri. Lihat alam ciptaan ini, alam semesta ini. Siapa yang menciptakannya? Ya. Dibandingkan dengan alam semesta yang Tuhan ciptakan ini, kita nggak ada apa-apanya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang tata surya dan lain sebagainya, ya, bumi itu dikatakan ya hanya sekecil ini dibandingkan dengan ada planet yang lebih besar lagi.
Siapa yang menciptakan semuanya itu? Kok bisa ya planet-planet itu nggak saling bertabrakan? Siapa ya yang menciptakan itu? Adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dibandingkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu siapakah kita ini? Sehingga kalau ada orang yang merasa tidak butuh Tuhan, saya bisa hidup sendiri, saya bisa bertahan sendiri. Nah, bagaimana dengan manusia seperti itu? Karena toh kita pun terbatas sebagai manusia. Kita ini tidak kekal, Bapak Ibu. Hidupnya seberapalah, kata Alkitab, Mazmur aja sudah katakan kalau sudah 70 itu udah bonus. Ya, terbatas kita ini, seperti rumput, ya, seperti uap, seperti bunga. Bunga kan nggak selama-lamanya, ada nggak bunga yang hidupnya 2000 tahun begitu, nggak mati-mati, nggak ada. Dalam hidup ini semua fana, tidak kekal. Nah, itu cara mengenal Tuhan. Sehingga mari kita mau datang kepadanya. Israel sudah berdosa, dihukum Tuhan. Kemudian Israel kembali diingatkan, ayo bertobat. Jangan hidup lagi dalam gelimang dosa. Tuhan tuh senang sekali dengan orang yang suka bertobat. Tapi jangan tomat ya. Tahu tomat nggak? Singkatan tomat, tahu nggak Bapak Ibu? Ya, tobat kumat. Udah tobat kumat lagi. Nah, itu Tuhan nggak suka. Tuhan itu suka pertobatan sejati. Dan kita bisa lihat di Alkitab banyak itu yang sudah melakukan pertobatan sejati. Kan contohnya Paulus ya. Paulus kan dulunya sadis, jahat, nggak suka dengan pengikut Kristus, dibunuh-bunuhin. Dia bukan bunuh dengan tangannya, dia bunuh dengan ya provokasi, dalang. Tapi setelah dia jadi pengikut Kristus sudah tobat ya, yang sebenar-benarnya, luar biasa hasil karya pelayanannya. Jadi Tuhan tuh suka dengan orang yang melakukan pertobatan sejati. Jangan tomat, jadi orang Kristen tomat, tobat kumat ya, sampai kapan kita mau belajar? Nah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang kedua dan ayat yang kedua ya, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Artinya apa? Kalau ya, seseorang itu sungguh-sungguh mau bertobat, nggak lama Tuhan buat prosesnya itu. Dia akan menghidupkan orang itu. Dan orang itu akan tetap hidup di dalamnya. Jadi bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal. Jangan mengira Tuhan itu diam, tidur. Kalau kita punya waktu istirahat di malam hari ya, harus istirahat ya. Kalau manusia tidak beristirahat bisa bahaya. Imun tubuhnya bisa, daya tahan tubuhnya bisa jatuh. Tuhan tuh apa pernah istirahat Bapak Ibu? Semalam-malaman dia bekerja, sehari-harian dia bekerja, nggak pernah tertidur. Bagian dari Mazmur katakan, Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah tertidur, dan dia tidak pernah menjadi lelah. Nah, mengenal Tuhan itu juga dari situ. Akhirnya kemudian apa? Kita menghargainya, menghormatinya. Proses kita dihadirkan dalam dunia ini Bapak Ibu, kalau kita pikir secara akal manusia, bisa nggak ya ibu kita itu sampai bisa mengandung kita dalam rahim itu 9 bulan tuh kita ngapain di situ, kok bisa ya hidup? Kemudian terlahir sebagai bayi, sebagai anak, sampai sebesar ini. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Coba kita renungkan bersama. Proses kejadian kita di dunia ini seperti kata Yesaya atau Yeremia, ajaib dan dahsyat.
Tuhan menenun aku dalam perut ibuku. Ya. Jadi Tuhan itu menenun karya yang indah dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa tidak disayang Tuhan. Dari mana bisa berkata demikian? Tidak disayang Tuhan. Terbalik mungkin ya, kita saja yang tidak sayang pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena pada dasarnya kejadian kita dalam dunia ini tuh ada dalam rancangan Tuhan. Gak mungkin Tuhan bilang, ya sudah lahirkan saja ini orang ini ya, selesai tugas saya, kan gak gitu. Tapi kan Tuhan punya maksud dalam setiap kita ini. Tuh. Benih yang ditanamkan di rahim ibu kita masing-masing itu Tuhan sudah tahu, oh orang ini akan ya, saya akan lindungi, saya akan jaga, saya akan sertai. Rancangan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Termasuk Bapak Ibu saudara-saudara di sini ya, adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu bukan yang memilih Tuhan, jangan terbalik. Seringkali kita bilang saya memilih Tuhan, tidak. Kalau kita mau memilih Tuhan ya, kalau Tuhannya ada 1000 ya di dunia ini ya, kita pilih ya. Kita mungkin pilihnya, Tuhan yang ini ajalah enak, baik. Tuhan yang ini ajalah baik. Gak seperti itu kan? Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita, saudara-saudara dan saya. Karena itu kalau orang Kristen itu bersungut-sungut terus dalam hidupnya, jarang bersyukur, mungkin dia tidak mengerti soal hal itu. Tuhanlah yang memilih kita menjadi anaknya. Jadi bersyukur Bapak Ibu sudah ada di tahap seperti ini ya. Ada juga yang akan dibaptis secara dewasa. Yakinlah bahwa itu adalah rancangan Tuhan yang indah bagi hidup Bapak Ibu seterusnya. Tuhanlah yang memilih saudara-saudara. Karena itu jaga iman itu, jangan dibiarkan tidur, aktifkan dia gitu ya. Dengan cara apa ya, tadi saya sudah panjang lebar. Tekunlah membaca firman Tuhan, tekunlah beribadah, tekunlah berdoa, dan selalulah belajar dalam hidup ini. Setiap peristiwa dalam kehidupan kita, kejadian dalam hidup kita itu punya makna, punya pesan ya, sebagaimana yang diajarkan dalam kitab Hosea 6 ini. Sehingga kemudian ayat yang ketiga ini adalah panggilan bagi setiap kita, bukan hanya kepada orang-orang Israel. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan ya, sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Setelah di sini pergi tidak tahu kemana, tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu tanggung jawabnya lagi ya, baik di gereja, di masyarakat, di keluarga. Akhirnya sia-sialah semuanya. Maka kita kembali lagi dalam gelimangan dosa itu, dalam lingkaran setan yang akan kemudian akan menghancurkan kita selamanya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi gambaran Allah itu adalah Allah yang ya melalui ciptaannya ya, dia akan muncul seperti fajar. Fajar itu pernah nggak terlambat Bapak Ibu menghampiri bumi, menyapa kita? Enggak ya. Walaupun mendung segelap apapun, matahari pasti akan muncul. Biarpun gersang dunia ini, musim kemarau panjang, suatu saat dia akan hujan. Dan itulah gambaran Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau berusaha mengenal ya, di dalam kehidupan kita. Nah, biarlah ini menjadi suatu pesan terpenting ya. Ini adalah khotbah sulung bagi saudara-saudara sebagai warga Sidi Jemaat. Jangan lupakan khotbah ini. Bagian dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini jangan lupakan selamanya. Ya. Kenalilah Tuhan.
Minta Roh Kudus, ya. Kalau kita rasa, aduh Tuhan, saya kok rasanya belum memahami sepenuhnya tentang Engkau ya Tuhan. Ya, karena memang kita manusia biasa. Otak kita itu kecil sekali. Bagaimana kita bisa mengerti tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar? Memang tidak bisa. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita pada akhirnya percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang rahmani, Allah yang penuh dengan kekudusan, dan Allah yang sungguh pemurah. Nah, biarlah itu boleh akan tetap terus membentuk kita ya dalam kehidupan ini. Saya sungguh berharap 19 orang ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang diteguhkan Sidi dan juga akan dibaptis hari ini, boleh menjadi laskar Kristus yang setia, pengikut Kristus yang taat sampai mati ya. Yang kemudian mempunyai komitmen, saya tidak mau hidup di dalam dosa, saya mau hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Saya juga sangat bergembira, bersukacita ketika ada saudara-saudara yang akan diteguhkan Sidinya ini ternyata mau diberkati perkawinannya. Puji Tuhan ya. Sepanjang selama 1 tahun ini sudah ada 5 orang pasang yang diberkati di gedung ini, di rumah Tuhan ini. Saya berharap akan banyak nantinya. Ayo kita tinggalkan kehidupan yang lama. Seperti bacaan firman Tuhan ini mengajak, yuk kita berbalik kepada Tuhan, ayo. Karena Dia akan pasti datang seperti fajar dan juga hujan. Orang yang sungguh-sungguh bertobat akan dikasihaninya. Dan kami gereja ya selalu bersedia untuk menerima siapapun yang mau dilayani. Ya. Gereja ini terbuka untuk siapapun. Sekali lagi kepada seluruh calon Sidi baru dan yang akan dibaptiskan 19 orang, kami mengucapkan selamat mengikut Kristus. Bahwa mengikut Kristus itu tidak dijanjikan kemudahan, gak ada di dalam Alkitab. Coba cari kemudahan dalam mengikut Kristus, malah lebih banyak pergumulannya. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan, Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anaknya dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Itu janji Tuhan. Yakini dan amini dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, kita masuk dalam rumpun peneguhan Sidi dan baptis dewasa. Dengarkanlah penjelasan sebagai berikut. Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga Sidi gereja. Peneguhan Sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa di dalam iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab serta pemahaman kegerejaan
dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang diucapkan dulu waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni gereja. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya serta diteguhkan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami jemaat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara, dan kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara mengakui perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai kitab suci yang bertuliskan firman Allah, yang menyampaikan anugerah keselamatan Allah kepada saudara, serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, apakah saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan,
dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Saudara Amos Ton, Saudara Daniel, Saudara Hansen, Saudara Fanci Ivan Babis, Saudara Lambert Tahunas, Saudara Lazarus Faot, Saudari Mariance S. Usfinit, Saudari Marlinda Lakamalai, Saudari Metri Anin, Saudara Bien Oni Nenuliu, Saudari Ratna M. Selan, Saudara Saverius Hendrik, Saudara Simon P. Samol, Saudara Soleman A. Mela, Saudara Stephen Roja, Saudara Wendy, Saudara Welly, Saudari Yanti Adriana Benu, Saudara Yonas Manao. Tuhan mendengar, menguatkan, dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri menguatkan pengakuan para calon sidi ini. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, calon sidi tetap berdiri. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terbaikku.
berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah ada pada saat ini menyaksikan pengakuan dan janji dari seluruh Sidi Baru, termasuk juga kami juga sudah menyaksikan dan melayankan sakramen baptisan kudus dewasa. Kiranya saudara-saudara kami yang telah diteguhkan Sidi dan telah dibaptis secara dewasa ini diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan mereka ke depan, menjadi terang dan garam dunia, boleh menyaksikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Kuatkan mereka juga dalam proses pengenalan terhadap Tuhan dengan semakin dalam, agar mereka teguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan keluarga yang tetap terus mendukung di dalam doa, walaupun tidak ada bersama-sama dengan mereka saat ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi semua kami. Berkatilah para keluarga yang terus mendukung dan mendoakan mereka dalam setiap kehidupan mereka, demikian juga saudara-saudara kami ini dan kami semua, agar kami boleh tetap teguh dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu yang tetap terus teguh dalam pelayanan. Berikanlah kekuatan bagi kami semua para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, agar kami tetap setia dan bertanggung jawab dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dunia ini Tuhan, yang saat ini masih dalam menjalani masa pandemi di seluruh negara, termasuk di negeri kami. Jagalah kami Tuhan, peliharalah kami Tuhan, jauhkan kami dari virus yang berbahaya ini. Dan bagi mereka semua yang telah terpapar, yang sedang mengupayakan kesembuhannya sendiri Tuhan, berkati mereka, agar Tuhan memberkati mereka dan mereka boleh kembali sehat, sembuh untuk kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Kami percaya Engkau adalah tabib yang agung, Tuhan Allah yang sungguh baik, pemurah, maha pengasih, dan juga maha kuasa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini, satu hal yang kami ingat, bahwa Engkau berjanji akan menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung ini Bapa, agar kiranya ke depan ibadah-ibadah itu membawa sukacita bagi kami dan semakin kami mengenal Engkau lebih dalam. Berkatilah para Sidi Baru ini Tuhan dalam setiap rencana mereka ke depan, agar Tuhan tetap menguatkan mereka dan memberikan kepada mereka apa yang baik di dalam perencanaan mereka. Bahkan dalam harapan doa, Tuhan ada di sana untuk mewujudkan yang terbaik bagi mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa.
Kami berdoa untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati. Demikian juga dalam ibadah sebentar sore. Tuhan memberkati persiapan-persiapan dari seluruh pelayan Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang hadir. Dan ketika kami semua telah usai beribadah, dan khususnya kami juga yang akan beramah tamah, Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur pasal 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Dipersilakan kepada CD baru untuk memberikan persembahan syukur di tempat yang sudah disiapkan di depan dengan tetap menjaga jarak, dan dilanjutkan kepada keluarga untuk memberikan persembahan dan kolekte persembahan.
yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan pengorbananmu, sehingga dengan segala sukacita kami memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan pengorbanan tubuh dan darah-Mu. Terima serta kuduslah ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kidung Jemaat 414 sebagai nyanyian pengutusan. Yesus, pimpin langkahku setiap hari di jalan-Mu. Pimpin akal budiku untuk mengerti maksud-Mu. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita telah selesai mengikuti ibadah pada minggu ini yang di dalamnya ada peneguhan sidi, dan jemaat Tuhan akan meninggalkan tempat ruang ibadah ini yang akan dipandu oleh presbiter yang bertugas. Untuk itu kami mohon kerjasamanya, kecuali peneguhan sidi ini yaitu sidi baru untuk tetap berada di tempat karena akan mengikuti doa penutup ibadah. Demikian, shalom, selamat siang. Shalom. Ku mau berjalan
Tuhan dengan juru selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya. Sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Mau kemana juga ku mengikutnya. Potong. Nggak bisa.